Oke, tentang hukum Lambert-Beer. Jadi biasanya kita membahas tentang hukum Lambert-Beer ketika kita berbicara tentang spektrofotometer. Nah, apa sih sebenarnya hubungan dari hukum Lambert-Beer ini dengan spektrofotometer? Terutama biasanya kita membahas tentang spektrofotometer UV-Vis ya. Nah, hukum Lambert-Beer sendiri dia itu sebenarnya berbunyi tentang semakin tinggi konsentrasi maka dia akan semakin tinggi juga absorbansinya. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam rumus, kita punya rumus A sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C besar. Nah, C besar di sini artinya adalah konsentrasi, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya concentration kayak gitu ya. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini antara A yang kita sebut dengan absorbansi dan juga C yang kita sebut dengan concentration, itu dia nilainya sebanding karena dia berada di ruas yang sama setelah tanda sama dengan. Maka kita bisa tuliskan ketika absorbansinya tinggi berarti konsentrasinya juga tinggi, atau sebaliknya ketika konsentrasinya tinggi maka absorbansinya juga tinggi. Nah, sekarang maksudnya itu apa? Di sini yang biasanya teman-teman banyak salah ya. Banyak teman-teman mengira bahwa rumus ini itu kita gunakan untuk menentukan kadar dari suatu sampel gitu kan, yang kita analisis menggunakan spektrofotometer. Padahal bukan gitu. Kalau misalnya kadar kita menggunakan rumus dari persamaan garis Y sama dengan AX plus B. Kalau misalnya yang A sama dengan A dikalikan B dikalikan dengan C, ini itu sebenarnya karena kita sebut itu hukum, maka dia itu rumus yang membuktikan gitu, apakah analisis kita benar. Kalau misalnya teman-teman ingat, kita kan kalau misalnya analisis pakai spektrofotometer itu kan membuat banyak larutan standar ya. Jadi kalau misalnya aku bisa gambarkan, di sini kita punya larutan standar 1 gitu ya. Larutan standar 1 misal konsentrasinya adalah 100 ppm. Kemudian kita encerkan lagi sehingga kita punya larutan standar 2 kayak gitu. Larutan standar 2 ini kemudian konsentrasinya menjadi 50 ppm karena sudah kita encerkan. Kemudian kita punya lagi di sini larutan standar yang ketiga. Larutan standar yang ketiga ini anggaplah konsentrasinya adalah 30 ppm gitu ya. Terus kita punya satu lagi di sini larutan standar, kita buat 4 misalkan. Nah, kita punya larutan standar yang keempat, itu anggaplah konsentrasinya adalah 10 ppm. Nah, kita udah jadi nih, ada 4 larutan standar kan. Yang mana ketika kita mengukurnya menggunakan spektrofotometer ya kan, ketika keempat larutan standar ini kita masukkan ke dalam spektrofotometer UV-Vis, dia akan menghasilkan sesuatu yang bernama absorbansi kayak gitu. Kemudian kita seringkali akan menulisnya dalam sebuah tabel. Di sini absorbansi, di sini adalah konsentrasi dari larutan standar gitu ya. Misal tadi kita punya ada 100 ppm, ada 50 ppm, ada 30 ppm dan ada 10 ppm. Kemudian setelah diukur kita dapat absorbansi dari 100 ppm itu misal 0,1. Kemudian yang 50 ppm 0,05, kemudian yang 30 ppm 0,03 dan yang 10 ppm absorbansinya 0,01. Kayak gini ya. Kalau kita lihat dari tabelnya gitu, berarti kan dari sini ke sini, dari atas ke bawah, itu kan konsentrasinya menurun ya. Dari 100 ke 10, berarti kan konsentrasinya menurun. Maka secara teori, kalau kita melihat balik ke hukum Lambert-Beer, secara teori jika dikembalikan ke rumus A ini tadi, seharusnya nilai absorbansinya juga akan semakin menurun karena nilai C-nya itu menurun, ya kan? Baru kita lihat kemudian ke sini, bener nggak nih kalau nilai absorbansinya itu semakin menurun? Ternyata benar, di sini nilai absorbansinya semakin ke bawah semakin menurun. Nah, dari sini kita buatlah itu yang namanya kurva kalibrasi atau kurva standar gitu ya. Jadi kurva standar itu kita peroleh dari
pengukuran nilai absorbansi larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda, di mana sumbu Y sebagai nilai absorbansinya dan sumbu X sebagai nilai konsentrasinya. Kalau misalnya kita plot nih, misal di sini kita punya 10 ppm ya, karena di titik ini itu pasti nilainya adalah 0. Kemudian kita punya lagi di sini 30 ppm, kemudian kita punya 50 ppm dan kita punya 100 ppm, kayak gitu. Kita lihat di sini 10 ppm-nya memiliki absorbansi 0,01. Kita anggap di sini 0,01 gitu ya. Nah, maka kita tarik titik di sini. Kemudian untuk yang konsentrasi 30 ppm kita punya 0,03. Kita naikkan lagi di sini 0,03. Anggapannya seperti itu. Kita tarik garis lagi di sini. Kasih titik di sini. Nah, kayak gini. Gitu ya. Seterusnya, kemudian untuk yang 50 ppm di sini ada 0,05. Kemudian kita anggaplah yang paling atas itu 0,1. Berarti di sini kita tarik garis kayak gini. Oh, di sini titiknya. Kita tarik garis lagi yang 0,1 ke sumbu X-nya 100, di sini ada titik. Maka, kalau kita tarik garis dari bawah ke atas menghubungkan titik-titik ini, kita punya garis yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita olah pakai Excel, kita akan mendapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Kayak gitu ya. Nah, rumus inilah yang kemudian kita gunakan untuk mengukur kadar dari sampel gitu. Karena selain dari absorbansi larutan standar, kita kan kalau pakai UV, kita kan mengukur absorbansi ya. Nah, kita punya sampel kita itu adalah larutan standar. Terus kita juga punya sampel kita itu sampel gitu kan. Sampel yang memang kita ambil dari subjek kita kayak gitu. Mereka ini masing-masing akan memiliki absorbansi. Absorbansi larutan standar kita gunakan untuk membuat kurva standar. Atau kurva kalibrasi juga boleh disebutnya begitu. Kemudian absorbansi dari sampel akan kita gunakan untuk mengukur atau menghitung gitu ya kadar dari si sampelnya itu gitu. Nah, kalau tadi ini kurva standar kita sudah dapatkan, kemudian kita mendapatkan di sini persamaan garis ya kan, biasanya dengan linearitasnya juga. Nah, baru absorbansi sampel ini kita masukkan ke persamaan garis gitu. Y sama dengan AX plus B. Di mana Y ini adalah absorbansi dari sampel. Oke. Kemudian nilai A dan B itu sudah ada gitu kan, karena dia persamaan garis ya. Berarti dia sudah ada dari sananya kalau kita mengolah pakai Excel. Maka nilai X di sini inilah yang kita cari sebagai kadar dari sampelnya. Kayak gitu. Jadi itulah hubungan antara hukum Lambert-Beer dengan spektrofotometer UV vis. Jangan salah. Mungkin di sini bisa aku rangkum bahwa hukum Lambert-Beer ya kan, hukum Lambert-Beer itu sebenarnya mengonfirmasi atau secara teoritik dia menyatakan hubungan antara nilai absorbansi dengan nilai konsentrasi dari sampel kita, larutan standar kita, kayak gitu. Tapi kalau misalnya persamaan garis, ya kan, persamaan garis linier, itu kita gunakan untuk mencari kadar dari sampel yang kita ukur. Itu. Jadi ini penting untuk diingat, jangan sampai salah ketika kita melakukan perhitungan kadar saat menganalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, kemudian selain menggunakan hukum Lambert-Beer gitu kan, kalau misalnya kita pakai hukum Lambert-Beer kan kita harus udah tahu nih nilai konsentrasi dan nilai absorbansinya. Selain menggunakan itu, ada juga cara yang kualitatif gitu, cara kualitatif untuk melihat apakah A ini berbanding lurus dengan C gitu. Caranya kita melihat warna gitu kan, warna dari sampel yang udah kita buat. Kita tadi punya 4 larutan standar ya. 4 larutan standar. Di sini ada 100 ppm, di sini ada 50, ada 30 dan ada 10 ppm. Nah, kalau misalnya secara teoritik ketika konsentrasinya tinggi, maka absorbansinya tinggi. Berarti kan ketika konsentrasi tinggi jumlah partikelnya juga banyak ya.
Maka ketika konsentrasinya tinggi, biasanya warnanya itu lebih pekat dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Kayak gitu. Itu kalau misalnya kita melakukan pengamatan secara kualitatif. Jadi pengamatan warna itu hanya sekedar pengamatan aja, bukan untuk kemudian kita melihat absorbansinya berapa, nggak bisa. Yang namanya pengamatan warna ya hanya untuk pengamatan gitu. Apakah benar ketika konsentrasinya tinggi, maka dia jumlah partikelnya tinggi. Kalau jumlah partikelnya tinggi, kan dia partikelnya berwarna ya pastinya gitu. Maka otomatis jumlah partikel di dalamnya banyak, warnanya ya lebih pekat daripada ketika dia konsentrasinya rendah, jumlah partikelnya cuman sedikit kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan dengan jumlah partikel gitu ya, mungkin bisa dilihat seperti ini. Jadi di dalam 100 ppm kita punya partikel sebanyak ini gitu. Ini adalah partikel dari senyawa berwarna yang akan kita hitung lah, maksudnya kayak kita analisis gitu dengan menggunakan spektrofotometer itu sendiri. Nah, kalau misalnya dia 50 mungkin jumlahnya sekian. Kalau dia 30 jumlahnya sekian gitu ya. Nah, kalau 10 dia jumlahnya lebih sedikit. Nah, kalau teman-teman ingat di spektrofotometer UV vis itu kan kita prinsip dasarnya itu kan begini ya. Jadi ada cahaya gitu kan, ada cahaya, kemudian dia mengenai sampel gitu kan. Dia mengenai sampel yang di dalamnya banyak partikel. Nah, dia mengenai sampel, kemudian dia ini akan terjadi eksitasi, kemudian emisi, kayak gitu ya. Nah, baru energi dari emisi ini yang dibaca sebagai nilai absorbansi oleh alat, kayak gitu kan. Nah, bagaimana sih ceritanya eksitasi dan emisi ini? Jadi kita punya nih, kan ini di sini ada banyak partikel nih ya, banyak partikel. Kalaulah salah satu partikel itu aku ambil, kemudian aku zoom out gitu ya, aku besarkan, maka satu partikel itu akan memiliki inti, ya kan? Kemudian dia memiliki elektron-elektron yang mengitari orbitalnya, karena dia atom gitu. Nah, kalau misalnya terus di sini kita anggaplah punya gambar begini. Kita punya satu elektron di sini gitu ya. Kita punya satu elektron di sini, dua deh. Kita punya dua. Kemudian di sini ada misalnya 3 gitu. Ada 3 gini. Nah, terus di sini ada misalnya 4 gitu ya. Anggapannya aja seperti itu. Misal sini ada 4. Nah, ketika kemudian ada cahaya matahari datang, cahaya dari alat datang gitu ya. Ada cahaya dari alat datang mengenailah elektron yang ada di sini gitu. Nah, elektron ini dia akan ketambahan energi gitu. Cahaya itu kan dia punya energi ya pastinya. Dan elektron itu sendiri juga punya energi gitu. Akhirnya terjadi serapan energi, elektron ini energinya naik, maka dia akan berpindah orbital gitu. Karena setiap orbital itu dia hanya bisa menampung elektron yang punya energi tertentu kayak gitu. Ketika dia energinya bertambah, dia bisa jadi lompat ke orbital yang di sini atau dia lompat ke orbital yang lebih luar lagi. Nah, setelah elektron ini kemudian melompat ke orbital yang lebih tinggi gitu kan, dia nggak stabil ada di situ karena orbital itu bukan tempat asalnya. Maka dia akan melepaskan energi, jadi energinya tadi dilepaskan, kemudian dianya sendiri akan kembali ke rumahnya, kayak gitu. Maka susunannya akan tetap sama seperti yang ada di awal. Di orbital yang ini ada 2 elektron, di sini ada 3, dan di sini ada 4. Nah, energi yang lepas ini tadi, ya kan, di dalam alat UV akan diteruskan ke yang namanya detektor, gitu. Nah, proses pelepasan energi sendiri itu disebut proses emisi ya teman-teman, proses emisi. Sedangkan proses yang tadi dia menyerap energi terus naik ke orbital yang lebih tinggi energinya itu namanya proses eksitasi. Jadi exit gitu, dia keluar dari orbital asal menuju orbital eksitasinya. Karena tidak stabil, dia mengalami proses emisi, yaitu melepaskan energi berlebih tadi, di mana energi berlebih ini akan ditangkap detektor dalam alat, ya kan? Dia detektor dalam alat.
Kemudian diteruskan ke sistem pembacaan data yang bisa kita lihat ya kan, komputer. Maka dia akan menghasilkan gelombang-gelombang gitu. Nah, data inilah yang kemudian kita gunakan atau kita sebut sebagai data absorbansi. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita tadi katakan bahwa satu partikel itu bisa mengalami yang namanya eksitasi dan emisi. Misal ada satu partikel, dia mengalami eksitasi dan emisi. Nah, maka dia menghasilkan satu nilai absorbansi. Contohnya misal begitu. Berarti kalau misalnya dia ada 10 partikel ini semuanya mengalami eksitasi dan emisi, ya kan? Jangan lupa emisi tadi adalah melepaskan energi. Kalau 10 partikel mengalami emisi, maka kita anggap alat akan mendeteksi 10 energi yang nantinya akan muncul sebagai 10 absorbansi. Jadi nilai absorbansinya 10, kalau satu partikel nilai absorbansinya 1. Itu ibaratnya, mudahnya begitu. Berarti kalau misalnya kita punya 100 ppm, ya kan, anggaplah di dalam situ ada 10 partikel. Nah, berarti ketika ada 100 partikel, ketika 100 partikel ini mengalami eksitasi dan emisi, maka kita punya nilai absorbansinya 100, misalnya seperti itu. Berarti kalau dia hanya 50 ppm, ya berarti akan lebih kecil, berarti cuma 50. Itulah kemudian kenapa tadi aku mengatakan hukum Lambert-Beer itu menyatakan hubungan dari absorbansi dengan konsentrasi. Asalnya dari situ, karena yang kita deteksi adalah energi emisinya. Seperti itu. Mungkin gitu dulu untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar dan ingin belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.